Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Inang. Oke, sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita sapa sekali lagi adik-adik kita yang di rumah, Nang ya. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, kemarin kita masih nuansa apa ya, Nang? Nuansa merah dan karena putih. 17 Agustus ya, Nang. Iya, apa itu? Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa ya? Keberapa tuh? 76. Betul sekali. Pintar ya adik-adik Ya, sekolah betul. minggunya. Ada yang masih pakai baju merah? Pastinya dong, Nang. Banyak. Merah. Kayak kita ya, Nang ya. Berani ya, Iya, Nang berani. ya. Putih, Nang? Suci dong. Oke, jadi kita harus semangat. Adik-adik yang sekolah minggu juga harus semangat ya. Harus anak-anak yang pintar, anak yang baik, biar nanti menjadi generasi penerus bangsa kita ya. Betul. Oke, kita mau undang dulu Bangkit Berdiri, merdekanya Nang. belum, Nana. Oh, merdekanya belum? Oh iya, kita 3 mau bikin. kali, iya. Sebut dulu merdeka 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Oh, semangat kali ya. Iya. Oke, undang dulu Nang Bangkit Berdiri. Iya, Nang. Laskar Kristus dulu ya, biar Oke. semangat adik-adik yang di Iya. rumah. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau panggil musik kita dulu ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3, musik. Oke, tepuk tangannya di atas kepalanya. Yang semangat ya, Dek ya. Kita bawa bernyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Semangat ya, Dek ya. Semua bertepuk tangan. Puji Tuhan. Yang semangat nyanyinya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, lagu yang kedua. Semua tepuk tangan. Iya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, dalam Yesus kita bersaudara. Yang semangat ya, Dek. Bisa bergandengan tangan. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, begini aja. Sangat lambaikan tangannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam
adik-adik yang masih berdiri boleh duduk, Dek. Oke, pintar. Oke. Siapa dulu, Sekarang Nang? yang berulang tahun. Iya. Kalau ada adik-adik yang di rumah yang berulang tahun sepanjang 1 minggu, Boleh bangkit Iya. berdiri di tempatnya ya. Atau orang tua kita juga, Nang ya. boleh. Mungkin ada yang berulang Nang. tahun di minggu Iya. ini, boleh berdiri juga di tempat ya, Amang Inang. Oke, kita mau ucapkan dulu. Iya, kita doakan sama-sama Iya, ya, Nang, kita ya. doakan sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, siap-siap adik-adik ya. Kita mau memulai ibadah kita. Dibuka buku nyanyian nomor 718 ayat 1. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Oke. Adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat pagi hari ini Engkau masih menemani kami anak-anak sekolah minggu. Engkau panggil kami Tuhan supaya kami tidak bermalas-malas, supaya kami dapat beribadah Tuhan, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu, anak yang mau dengar-dengaran, tidak mau mengganggu teman, tapi anak yang baik, anak yang tenteram, dan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, mungkin ada teman-teman kami Tuhan pada saat hari ini terbaring sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau yang memberkati, sembuhkan teman-teman kami Tuhan, apapun yang mereka makan, baik itu obat-obatan, biarlah itu menjadi kesehatan, menjadi kekuatan buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, kami masih beribadah secara online. Walaupun seperti itu Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena kami percaya Engkau akan menyelamatkan bangsa kami, sehingga kami Tuhan boleh hadir di rumah-Mu, kami dapat beribadah di rumah-Mu bersama-sama. Kami sudah rindu dengan Amang Pendeta kami sudah rindu dengan para haledo kami rindu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami juga rindu dengan teman-teman kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, jauhkanlah kami daripada virus Tuhan, selamatkanlah bangsa kami Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya ini saja doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, untuk adik-adik kami yang di rumah, karena kita akan memulai ibadah kita, persiapkan hatinya, persiapkan buku nyanyiannya, Alkitabnya, dan duduk yang rapi. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 18 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 bangkit berdiri. Tempat ibadah
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silahkan duduk adik-adik kami di rumah. Hukum Taurat minggu ini ialah hukum Taurat yang ke-8. Adik-adik sekolah minggu yang bawa titahnya tolong dibuka, didengarkan dengan baik-baik. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Itulah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 212, Bangkit Berdiri. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silahkan duduk. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 417 ayat 3. Hayatilah pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu, yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka, dan juga ketakutanmu. Hiduplah senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Epistel atau ayat bulanan pada minggu ini ialah Keluaran pasal 3 ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 8. Beginilah firman Tuhan.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itulah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 122 ayat 1, Bangkit Berdiri. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, untuk adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita dengarkan sama-sama warta untuk minggu ini. Yang pertama, kita masih tetap ibadah secara online yang adik. Semua harus semangat mengikutinya walaupun ibadah secara online. Karena kita memuji Tuhan, kesehatan yang kita miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Jadi walaupun ibadah secara online harus tetap semangat. Untuk adik-adik kami kelas 6, tolong dihafal ya. Tita, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapak kami. Untuk adik-adik sekolah minggu semua, setiap keluar dari rumah jangan lupa pakai masker. Tetap kita jalankan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Mari kita semua adik-adik sekolah minggu tetap berdoa kepada Tuhan, biar kita diberikan kesehatan dan corona ini cepat berlalu, biar kita bisa beribadah ke rumah ibadah kita di gereja. Sekianlah warta kita untuk hari ini. Terima kasih. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 361 ayat 1 sampai 2. Alangkah baiknya memuji
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami banyak berkat yang indah, sehingga kami tetap bersuka cita. Tuhan berikan kehidupan dan banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena berkat-Mu begitu banyak dan begitu indah kami rasakan. Terlebih saat ini kami kembali beribadah melalui panduan ibadah ini, dan kami tetap percaya, kami tetap semangat memuji Tuhan walaupun melalui panduan ibadah ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai kaki dan tangan kami, kuasai seluruh tubuh kami, agar kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman, tidak lari ke sana ke sini, tidak jalan-jalan, tidak bicara-bicara, tidak tertawa-tertawa, tapi boleh dengan tenang, dengan senyum, mendengar firman dan pengajaran yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom teman-teman. Kayaknya semangatmu berkobar-kobar kali ini Mahanaim. Iya dong Amang. Kita kan baru merayakan HUT RI ke-76. Oh iya ya, Amang hampir lupa. Iya, makasih buat Mahanaim. Ternyata hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, kita Indonesia merayakan HUT RI yang ke-76. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, tetap merdeka. Gitunya Teh. Merdeka lah pokoknya Mang, merdeka. Emang menurutmu merdeka itu apa sih? Merdeka itu kan bebas dari penjajahan. Iya, itu dulu Belanda atau Jepang atau bangsa-bangsa yang lain kan menjajah kita. Sekarang apalah yang menjajah kita? Apa ya? Mama. Hus, mama. Emang mama ngapain kau? Iya, sikit-sikit belajar, tidur siang, belajar, tidur siang. Jadi menurutmu itu kau terjajah? Apa ya? Enggak deh, maaf. Ah iya makanya, mama bukan menjajah, mama itu ingin mendisiplinkan, mentertibkan. Menjajah itu tidak berkeprimanusiaan. Apanya? Berkeprimanusiaan. Mama kan gak seperti itu. Mama kan kalaupun suruh ini suruh itu bukan menjajah. Mama itu mau bikin Mahanaim dan teman-teman semua menjadi anak yang baik gitu. Teringatnya Mahanaim merayakan kemerdekaan gimana sih? Ya, saya merayakan kemerdekaan cukup dengan keluarga aja Mang. Keliling-keliling, nonton, liburan di rumah. Pokoknya satu hari itu kami happy deh. Iya ya. Dan memang di tengah-tengah pandemi COVID ini, ketika kita tidak bisa upacara, ya memang ya seperti yang dibikin Mahanaim itu cara merayakannya. Rayakan dengan sukacita. Yang penting sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, nah untuk itu kita mau membaca firman Tuhan ini Mahanaim. Untuk itu kita buka, dan teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, kita buka firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 4. Ya, kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai 4. Seperti biasa kita berganti-gantian. Amang duluan, dilanjutkan oleh Mahanaim, dan bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Oke? Amang mulai ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah
supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Iya, demikian firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong buat Mahanaim, Amang mau tanya nih, Mahanaim cita-citanya apa sih? Cita-cita mau jadi presiden. Wah, keren, keren itu cita-citamu keren. Tapi menurut Amang menjadi presiden gak cukup. Maksudnya cita-cita harus banyak, kan cuma satu. Iya, maksud Amang kalau Amang bilang menjadi presiden gak cukup bukan berarti Mahanaim harus punya cita-cita 5, 10, enggak. Tapi maksud Amang bercita-cita menjadi seorang presiden saja gak cukup. Tapi harus menjadi presiden yang takut akan Tuhan. Nah itu. Emang ada rupanya presiden yang gak takut sama Tuhan? Iya, mungkin ada aja. Gitu loh. Contoh, kalau ada orang ditanya, cita-citamu apa? Mau jadi polisi. Mau jadi polisi aja tidak cukup. Tapi harus jadi polisi yang takut akan Tuhan. Gitu. Contoh, cita-citamu apa? Mau jadi pendeta. Enggak cukup. Jadi pendeta yang takut akan Tuhan. Hah? Emang ada pendeta yang gak takut akan Tuhan? Ada aja mungkin. Kan gitu. Namanya manusia. Nah, jadi Amang mau katakan, apapun cita-cita Mahanaim, apapun cita-cita adik-adik semua di rumah, gak cukup kamu mau jadi apa, tapi harus mau jadi bagaimana gitu. Ngerti gak sih maksud Amang? Yang susahan kalimat Amang ini. Ya seperti yang Amang bilang tadi, gak cukup mau jadi seorang guru, tapi guru yang takut akan Tuhan. Gak cukup menjadi seorang tentara, tapi harus tentara yang takut akan Tuhan. Gak cukup menjadi seorang astronot, jadi seorang pilot, jadi seorang ini dan itu. Gak cukup hanya itu saja. Tapi harus dibarengi, mau jadi apapun engkau, harus dibarengi dengan takut akan Tuhan. Baru tepat. Oh, jadi kalau mau jadi ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan juga. Intinya harus takut akan Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun statusmu, apapun cita-citamu, harus takut akan Tuhan. Gitu Mahanaim. Nah itu makanya kalau Mahanaim ingat, di beberapa minggu lalu Amang juga bersama Mahanaim menyampaikan ini di khotbah. Contoh nih, pasti Mahanaim dan adik-adik semua di rumah pengen juara 1. Benar? benar. Nah coba bayangkan, di sebuah kelas ada 30 orang. Semuanya 30-30-nya pengen juara 1. Mungkin gak juara 1-nya ada 30 orang? Iya ya, nggak mungkin Amang, juara 1 kan cuma 1. Nah iya. Jadi gak mungkin juara 1 semua. Apa pengen cita-cita pengen juara 1? Emang mungkin semua juara 1? Enggak. Amang mau bilang semua pengen pintar, pengen, tapi harus takut akan Tuhan. Nah, gitu. Untuk apa juara 1 kalau nggak takut akan Tuhan? Gitu loh. Untuk apa nilainya 10, nilainya bagus semua, kalau nggak takut akan Tuhan? Intinya, mari menjadi pintar, tapi takutlah akan Tuhan. Mahanaim ngerti nggak? Ngerti Amang, ngerti. Nah itu mau kata firman Tuhan. Kita mau diajak menjadi orang yang pintar, benar. Menjadi orang yang sukses, benar. Punya cita-cita yang hebat, benar. Tapi jangan lupa yang terpenting, apa tadi? Takutlah akan Tuhan. Nah, Mahanaim keren. Nah gitu juga adik-adik di rumah. Nah itu makanya firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajak Mahanaim, mengajak Amang,
mengajak semua guru sekolah minggu, mengajak adik-adik semua yang ada di rumah menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang melakukan firman. Itu aja. Contoh nih, kalau Amang jadi seorang yang pintar, Mahanaim tahu nggak yang bikin bom, meledakkan bom? Oh, yang teroris-teroris itu, Amang. Iya. Menurutmu itu orang bodoh nggak? Itu orang pintar loh. Dia bisa merakit bom, dia bisa membuat bom, itu pintar. Tapi karena dia nggak takut akan Tuhan, dipakainya sembarangan gitu. Coba bayangkan ada dokter yang nggak takut akan Tuhan. Coba bayangkan polisinya nggak takut akan Tuhan. Kacau balau bangsa kita. Nah jadi sekali lagi Amang mau mengajak kita, firman Tuhan mau mengajak kita, raih cita-citamu, belajar terus menjadi pintar, belajar terus biar sukses, gapai masa depan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, semuanya itu sia-sia kalau tidak takut akan Tuhan. Nah itu. Nah untuk itu, agar kita menjadi anak yang benar, anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan hari ini? Nah coba Mahanaim baca dulu ayat 1a. Ayat 1a ya, kalimat yang pertama Mahanaim, baca kuat-kuat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Loh kok makin lama kau makin pelan ngomongnya? Iya, tadi pertama-tama semangat, tiba-tiba makin pelan. Iya, tiba-tiba aku tersadar, Amang. Tersadar apa? Di situ tadi dibilang supaya mendengarkan didikan. Emang kau? Iya, sekali-sekali aku pernah melawan. Nah, hal yang pertama biar kau menjadi anak yang benar, anak yang takut akan Tuhan, anak yang berhikmat, harus mendengar. Gitu. Coba, dari mana kau tahu sesuatu itu benar kalau kau tidak mendengar? Gitu loh. Dari manalah Mahanaim tahu membaca kalau Mahanaim tidak dengar pengajaran Bapak Ibu guru? Dari manalah Mahanaim tahu tentang firman Tuhan kalau Mahanaim tidak dengar pengajaran guru-guru sekolah minggu? Kan kita nggak tahu apa-apa. Manusia itu jadi bodoh kalau tidak mendengar. Gitu. Jadi yang pertama, engkau ingin berhasil, engkau ingin sukses, engkau ingin menjadi anak yang benar, anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaranlah akan didikan. Didikan siapa tadi katanya Mahanaim? Didikan ayah. Nah iya. Tapi Amang, ayahku gak pernah mendidik. Kau yang jujur-jujuran ngomongmu. Jadi siapa yang mendidikmu? Mama aja. Ayah pergi terus pergi. Ke lapo, tak kemana-mana dia pergi. Iya. Iyalah, apalagi mau ku bilang. Nantilah ku bilang nanti sama ayah-ayahmu itu. Bapak-bapak didik anakmu, biar saya bilang nanti. Nanti aku marahin. Yang penting sekarang kalau dibilang di sini ayah, itu juga ikut ibu. Pokoknya didikan orang tua, didikan bapak ibu guru, pengajaran guru-guru sekolah minggu. Nah itu. Jadi cuma mendengar aja, Amang. Nah jangan dulu. Kalau dibilang mendengar bukan berarti cuma mendengar. Tapi di sini mau dikatakan mari mendengar, mari melihat, mari membaca gitu. Artinya kita harus memasukkan sumber kebenaran dulu ke dalam hidup kita. Dari pendengaran, dari penglihatan. Nah, Amang mau tanya, telingamu berapa? 2. Matamu? 2. Mulutmu? 1. Itu artinya apa? Enggak tahu. Wah, apanya kau tahu? Kalau telinga 2, mata 2, mulut 1 artinya lebih banyaklah mendengar daripada bicara. Lebih banyaklah melihat daripada bicara. Jangan lebih banyak bicara daripada mendengar. Iya ya, Mang. Iya. Cobalah lebih banyak bicara daripada mendengar. Pasti ngomongannya banyak yang salah.
Dari mana caranya dia mau ngomong benar, mendengar yang benar pun gak mau. Gimana caranya dia mau ngomong yang benar, melihat yang benar pun gak mau. Jadi lebih banyaklah mendengar, lebih banyaklah melihat, lebih banyak merenungkan, baru katakanlah yang benar. Nah jadi itu yang pertama ya Mahanaim. Buat adik-adik semua, firman Tuhan mengajak kita menjadi anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan. Itu terjadi kalau kita mau mendengar didikan orang tua, pengajaran Bapak Ibu guru, firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Mari belajar, mari terus semangat, pakai telinga untuk mendengar, pakai mata untuk rajin belajar. Maka kau akan menjadi anak yang benar, anak yang berhikmat, anak yang akan takut akan Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Nah yang kedua Mahanaim, firman Tuhan berkata, agar kita menjadi orang yang berhikmat, dikatakan di sana, supaya kita memperhatikan. Nah jadi artinya tadi yang pertama disuruh ngapain Mahanaim? Mendengar. Nah mendengar bukan masuk kanan keluar kiri, tapi harus benar-benar memperhatikan. Mahanaim pernah enggak ada orang yang ngomong, orang tua ngomong atau bapak mama ngomong, tapi pikiran Mahanaim mengawang-awang? Iya Mang, pernah. Pernah mama nasehatin aku, tapi pikiranku entah kemana-mana. Nah itu gak diperhatikan. Kalau orang yang benar-benar mendengar, dia akan tahu, ngerti, diperhatikan. Itu makanya dikatakan tadi di ayat 1, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi gak semua orang yang mendengar itu tahu. Iya. Jadi telinga itu untuk mendengar, tapi kita harus memperhatikan supaya mengerti. Gitu loh. Amang pernah khotbah. Setahu Amang ada 2 cara orang merespon khotbah. Yang pertama, kepalanya nunduk-nunduk Mahanaim gini. Gitu. Itu artinya Mahanaim dia mendengarkan khotbah itu dengan benar dan mengerti. Dia tunduk-tunduk gini. Gitu. Yang kedua Mahanaim tahu. Dia tunduk-tunduk juga. Tapi nunduknya pelan-pelan, naiknya topu. Gitu. Pernah enggak Mahanaim? Mah, itu ngantuk. Iya, itu ngantuk. Nunduk juga, nunduk pelan-pelan, tapi naiknya tiba-tiba gitu. Itu ngantuk, sama-sama nunduk. Nah jadi mana lihat di antara yang 2 itu yang benar-benar mendengar dan memperhatikan? Yang pertama lah Mang. Nah iya, gitu. Dia benar-benar memperhatikan, fokus. Tuh coba tengok kawan-kawan di rumah tuh. Ada yang bicara-bicara kan? Ada yang colek kiri, colek kanan. Ada yang jalan-jalan. Itu benar-benar memperhatikan gak? Enggak. Hei teman-teman, perhatikanlah. Kalian ini pun. Iya, perhatikan ke sini. Mendengar dan memperhatikan agar kita mengerti firman Tuhan. Gitu. Itu yang kedua. Benar-benar memperhatikan agar kita mengerti firman Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir firman Tuhan berkata di ayat 2 sampai ayat 4, jangan tinggalkan pengajaran, pegang teguh. Gitu. Mahanaim tahu nggak? Kayak tadi inang sintua kita yang Maragenda. Setelah baca epistel, inang itu tadi ngomong apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Nah, apakah cukup hanya mendengar Mahanaim? Tidak. Tadi dilanjutkan dengan apa? Memelihara. Nah iya. Artinya firman Tuhan itu harus kita pegang teguh. Jangan ditinggalkan. Maka kita akan menjadi anak yang benar, anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang akan menjadi kesukaan dan kebanggaan Tuhan. Kalau kita setia kepada firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan mau memegang firman. Jangan pernah tinggalkan pengajaran. Jadi Mahanaim dan adik-adik semua jangan bosan-bosan belajar. Jangan bosan-bosan dengar firman. Jangan bosan-bosan ikut panduan ibadah.
Kalaupun kita belum saat ini belum bisa ke gereja, tapi jangan bosan-bosan dengar-dengaran terus. Firman Tuhan bilang kau akan menjadi orang yang berbahagia. Ngerti Mahanaim? Ngerti teman-teman? Nah itu pesan yang ketiga tadi. Jangan pernah lepaskan pengajaran. Jangan pernah bosan akan pengajaran. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan pernah bosan belajar. Kalaupun di daring amang ngerti. Banyak yang jenuh, banyak yang bosan. Orang tua pun selalu berusaha. Tapi firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu untuk belajar dan belajar mendengar firman. Oke? Nah itu 3 pesan firman Tuhan. Tolong Mahanaim ulangi lagi firman Tuhan untuk kita hari ini. Tadi temanya bagaimana kita diajak menjadi anak yang benar, anak yang takut akan Tuhan, anak yang berhikmat agar melaluinya kita menjadi anak kebanggaan Tuhan. Ada 3 pesan. Yang pertama Mahanaim, harus mau mendengar didikan dan firman. Oke. Yang kedua, namun bukan hanya mendengar, tapi harus memperhatikannya agar kita mengerti, meminta hikmat dari Tuhan agar kita mengerti. oke. Nah yang ketiga, Jangan pernah meninggalkan pengajaran, harus terus cinta akan pengajaran. Enggak boleh bosan-bosan belajar, enggak bosan dengar firman, harus teguh memelihara pengajaran itu. Itu 3 pesan adik-adik yang telah disimpulkan oleh Mahanaim tadi. Jadi mari, apalagi tadi seperti yang Amang katakan, bangsa Indonesia telah merdeka. Jangan lagi bangsa Indonesia dijajah oleh kebodohan. Jangan lagi bangsa Indonesia dijajah oleh ketidakadilan. Maka mari adik-adik sekolah minggu bangkit, semangat, rayakan kemerdekaan, isi kemerdekaan ini dengan rajin belajar, dengan rajin mendengarkan didikan, dengan terus memelihara pengajaran. Tapi seperti yang Amang katakan tadi, apapun cita-citamu, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajari kami agar kami anak-anak-Mu hidup di dalam hikmat yang takut akan Tuhan. Ketika kami memiliki banyak harapan dan cita-cita, biarlah di dalam cita-cita kami boleh Tuhan bentuk menjadi pribadi yang takut dan setia hanya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka yang pertama yang harus kami lakukan, kami mau dengar-dengaran, rajin mendengar, rajin memperhatikan, rajin membaca. Bukan hanya berbicara, bukan hanya menunjukkan kesombongan, bukan hanya berlagak sok tahu, tapi rajin belajar, rajin dengar-dengaran, rajin memperhatikan, agar melaluinya kami boleh menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, Engkau mengajak kami agar setelah mendengar apa yang telah kami dengar itu boleh kami mengerti. Untuk itu berikanlah kami hikmat untuk memahaminya. Berikan kami hati dan pikiran yang fokus untuk memperhatikannya. Mampukan kami Tuhan melawan segala godaan-godaan yang ingin menggoda kami untuk tidak mendengarkan apa menjadi firman dan didikan yang dari Tuhan. Tapi biarkanlah kami dengan hati, pikiran yang fokus hanya untuk kepada Tuhan, maka hikmat-Mu boleh kami peroleh, kami boleh mengerti firman-Mu. Dan melaluinya Engkau meminta kami untuk terus berpegang teguh kepada firman, tidak meninggalkan firman, tidak meninggalkan ajaran, tidak pernah bosan-bosan untuk belajar, tidak pernah bosan-bosan untuk mendengarkan firman. Ketika kami setia kepada pengajaran, setia kepada firman, maka disitulah Tuhan akan memampukan kami menjadi anak-anak yang Tuhan banggakan, anak-anak benar, anak-anak yang penuh dengan sukacita, yang boleh mencapai masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu memahami firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati kami semua, dengarkan doa dan segala permohonan kami yang selalu berseru untuk pemulihan akan dunia ini. Kami rindu Tuhan datang ke sekolah, kami rindu Tuhan datang ke gereja, kami rindu Tuhan bermain bertemu dengan kawan-kawan, kami rindu Tuhan berwisata, berlibur. Kami rindu semuanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mendengar, dan kami tahu Tuhan punya kuasa yang akan menyatakan kerinduan kami indah pada waktunya.
Berkati kami semua, berkati bangsa kami, mampukan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, berkati gerejamu, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati semua teman-teman kami, terlebih bagi orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami, berkati juga Bapak Ibu guru kami yang selalu mengajari kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami tetap bersuka cita, memuji Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Ya, mari kita adik-adik dengarkan itu, supaya adik-adik sekolah minggu tumbuh menjadi adik-adik yang baik, yang disayang oleh Tuhan dan disayang oleh orang tua. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya kita buat dulu janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Hupelehon mapeleaku dang margabus au Tuhan. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 467 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.